Oke Pak Daus, kita lanjut menarik kita Ya. bicara tentang agama di Sulawesi Selatan. Tentu banyak orang yang tidak paham dan saya juga tidak mengerti kenapa tidak banyak orang mencoba untuk menulis itu. Kita lebih banyak pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah Islam saja, misalnya fikih atau yang lain-lain. Tetapi sejarah perjalanan Islam di Sulawesi Selatan itu kelihatannya tidak banyak orang menulis tentang itu. Walaupun itu yang saya katakan tadi, mungkin karena kita lebih banyak dapat narasi aja, kita tidak pernah dapat buku. Jadi misalnya kalau di Jawa kan, atau di Sumatera, di Melayu, betapa besar itu banyak kitab-kitab yang ditulis. Kalau kita kan kelihatannya, menurut saya, apa mungkin saya tidak ketemu aja, tapi tidak banyak tuh kitab yang dikeluarkan oleh Kiai ini, Andre Guruta ini. Apa sebabnya kira-kira? Iya, terima kasih. Saya sangat menikmati perbincangan ini. Jadi dari proses saya menulis tentang literasi ulama semakin menimbulkan pertanyaan yang sama itu. Kenapa tidak ditulis? Lalu kemudian kenapa orang tidak menulis secara spesifik atau sistematis gitu. Jadi sistematis dan spesifik. Nah, jadi saya melihat bahwa sebenarnya kita sangat kaya. Nah, sekarang kita bandingkan misalnya dengan Jawa. Itu ada perbedaan kita memang ini dari tradisi. Kalau di Jawa itu justru yang diperbesar itu adalah haul. Haul itu adalah memperingati wafatnya. Jadi 1 tahun wafatnya kiai ini, seorang kiai itu justru dirayakan. Jadi penghargaan, penghormatan terhadap kiai itu tetap terjaga ketika kiainya sudah meninggal. Nah, kita di sini juga ada yang seperti itu. Seperti misalnya di Polman itu ada seorang ulama besar di Polman itu tetap dirayakan sampai hari ini. Misalnya Sayyid Alwi Jamalullah, ini gurunya Imam Lapeo, itu diperingati terus haulnya oleh keluarganya karena itu memang Sayyid. Jadi yang punya tradisi seperti ini itu adalah biasanya yang Sayyid, turunan Nabi. Nah, kita di Sulawesi Selatan itu ketika ulama sudah wafat tidak ada peringatan haul. Nah, kalau di pesantren saya, di pesantren Nahda, itu setiap tahun kita memperingati haul wafatnya Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Harisa. Nah, tentu ketika merayakan itu saya mencari kumpulan tulisan-tulisan beliau, doa-doa yang ditulis, lalu kemudian dari santri yang senior kita tanya bagaimana keteladanannya Guruta, testimoninya dia, justru itu kemudian dilahirkan. Jadi alhamdulillah sudah ada 5 buku kurang lebih. Saya menulis 2, lalu kemudian anak beliau Ustaz Kiai Afifuddin Harisa itu juga menulis. Nah, tetapi ada banyak ulama kita yang kemudian tidak ditulis riwayatnya, tidak dirayakan haulnya, sehingga memang terekam dalam memori masyarakat yang bersentuhan langsung, tetapi untuk generasi berikutnya sudah tidak. Apa sebetulnya penyebabnya tidak terjadi? Salah satunya tadi karena kita tidak menghidupkan tradisi haul, misalnya mengenang wafatnya seorang tokoh, seorang ulama. Dan yang terpenting ya memang kita tidak menulisnya. Jadi saya sangat kesulitan untuk mencari naskah terkait sosok seorang ulama. Jadi kita sangat tazim, menghargai, menghormati ulama, tetapi kita masih sangat miskin untuk mendokumentasikannya. Jadi foto-foto, lalu kemudian keteladanannya. Saya pun menulis literasi ulama itu hanya fokus saja hal yang dangkal. Jadi misalnya beliau lahirnya di mana, ngajinya di mana, kemudian dia pengaji di mana, berikut karyanya. Ternyata ketika bicara karya ada banyak. Ini baru-baru ada seorang ulama di Sidra, yaitu Kiai Haji Fatuddin Sukara itu. Ternyata beliau menulis buku satu judul 6 jilid. Jumlah halamannya itu ribuan halaman. Belum lagi buku yang lain, tapi tidak terpublish. Tidak dicetak. Itu mungkin tidak ada muridnya atau? Ada, beliau kan baru-baru meninggal dan saya kira bukunya itu masih ada. Tetapi itu tadi perhatian juga tradisi baca kita juga yang masih melemah. Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Yunus Maratan itu banyak sekali karyanya. Beliau adalah ulama pengarang. Tetapi sebagian dalam bahasa Bugis. Nah sekarang ini bukunya kita dapatkan, tetapi tidak semua anak-anak kita, generasi kita ini
itu yang bisa membaca dengan baik aksara Lontara itu. Di samping juga diksi yang digunakan sudah berbeda. Iya. Mendengar ceramah-ceramahnya juga sudah berbeda gitu. Tetapi yang paling membekas dari ulama kita adalah pada perilaku. Jadi ketika datang ke suatu daerah, itu masyarakat sangat menghargai takzim kepada ulama itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana Harisma Guru Ki Haji Abdurrahman Bodale, bagaimana Guru Ki Haji Muhammad Yunus Maratan, itu sangat dihargai. Nah, tapi sayangnya ketika beliau sudah wafat, kita tidak melahirkan karya yang merekam bagaimana di keteladanan seorang ulama itu dipublish. Saya kadang-kadang agak cemburu juga ya kalau buka-buka YouTube misalnya saudara-saudara kita yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, misalnya Gusaha itu namanya, Gusaha, Cak Nur. Kenapa sih kita tidak punya orang-orang kayak begitu ya, yang begitu dicintai oleh masyarakat kampung untuk memberikan pencerahan. Saya minta maaf, justru kita lebih tertarik pada ceramah-ceramah yang nuansa entertainnya lebih besar. Padahal kalau kita lihat di YouTube itu kan menarik sekali pengajian-pengajian yang di usaha, misalnya Cak Nun bicara dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana yang bisa diterima oleh masyarakat, dan masyarakat juga bisa berubah. Kenapa kita masalahnya di sini? Ya mungkin juga faktor kebiasaan saja. Jadi ketika kita itu misalnya mau ceramah, mungkin kita tidak sadar media, tidak semua kita sadar media bahwa media seperti ini sangat penting itu. Jadi mungkin justru ini harus menjadi perhatian kita ke depan. Itu harus ada perhatian bagaimana mengorbitkan. Misalnya Underguru Ki Haji Baharudin HS itu setiap Ahad itu ada pengajian di rumah beliau, pengajian tasawuf, tapi hanya diikuti 10-20 orang gitu. Nah, beruntung setelah ini mulai masuk di di media sosial, tapi sangat terbatas. Jadi memang belum menjadi perhatian kita untuk melakukan sebaran-sebaran informasi terkait dengan ceramah-ceramah. Nah, sayangnya juga ulama-ulama besar kita itu sudah wafat dan sangat terbatas. Ada dua ulama kita yang sangat sadar media, yaitu Underguru Ki Haji Muhammad Yunus Maratan tahun 80-an. Ya. Beliau meninggal tahun 86. Betul. Nah, itu mendirikan radio Suara Asadia, jangkauannya sampai Sulawesi Tenggara, sampai ke Kalimantan. Dan itu berpengaruh besar di kota Sengkang. Dan ada Underguru kemudian dia kan bersahabat satu guru di Sengkang, itu Guru Ki Haji Abdul Baja, yang mengembangkan juga hal yang sama di Parepare. Itu ada radio Mesra itu Masjid Raya, radio di Masjid Raya Parepare itu. Eksis radio kedua, radio Suara Asadia dan radio Suara Mesra itu masih aktif di Sengkang dan di Parepare. Tetapi kemudian itu ada ratusan kasetnya guru. Tetapi saya bertanya, bagaimana merekamnya, bagaimana mendigitalisasi? Nah, itu terbatas lagi SDM-nya, ada kemauan. Jadi bahkan yang saya disayangkan lagi di Masjid Raya Makassar itu ada beberapa rekaman kaset. Tetapi ketika di Masjid Raya direhab, katanya itu kitab-kitab, kaset-kaset, rekaman, foto-foto itu hancur ketika tempat penyimpangan itu ternyata kena air hujan. Itu misalnya. Tetapi saya kira kita tidak terlambat. Inilah yang harus mungkin tanggung jawab saya juga dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk menjadikan perhatian bagaimana itu supaya kita kemudian bisa memberi perhatian lebih. Saya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu sudah mulai mengembangkan mata kuliah teknologi dakwah. Nah, dalam pengertian teknologi dakwah ini adalah bagaimana dakwah harus disatu dengan teknologi. Jadi anak mahasiswa alumni kita itu harus menguasai teknologi ya, seperti kita sekarang. Lalu kemudian dia juga sangat paham tentang konten-konten dakwah. Jadi harapan kita itu ini bisa dihidupkan. Saya mulai dari menulis secara rutin tentang ulama yang setiap pekan saya harus
Jadi saya itu menulis sesudah salat maghrib sampai sebelum isya, itu harus jadi 400 kata. Enggak, saya melihat begini, Pak Firdaus ya. Anda kan sebagai tenaga pengajar yang di UIN itu kan banyak sekali mahasiswa, Iya, iya. bahkan ribuan. Saya tidak tahu, dan saya juga bersedialah membantu, tapi saya pengen sekali melihat ada suasana-suasana di daerah malam gitu ya, pasang panggung, kita diskusi, kita berdialog dengan referensi kitab misalnya. Kan kalau di Jawa itu enaknya kita ikut pengajian karena ustaznya baca kitab terus dia menjelaskan sama kita. Jadi kita lebih yakin, oh Pak Firdaus saya baca kitab ya kita percaya aja ya. Lalu kan di sini dia ngomong aja kita dengar aja. Padahal biasanya kan kalau pengajian yang biasa kalau saya ikuti di Jawa dulu, yuk kita ngaji yuk, buka halaman sekian kita baca, dia menjelaskan. Artinya kita sama-sama baca, dia menjelaskan. Kayak kuliah aja, kita dosen buka bukunya, kita juga buka bukunya, tapi kan dosennya karena dia lebih dulu baca dari kita ya, dia bisa menjelaskan. Mungkin ada nggak upaya dari UIN untuk menciptakan kader-kader begitu? Saya menjadi tarik nafas karena ini sangat menggugah bahwa sebenarnya kita itu punya tradisi-tradisi orang tua yang mengajar seperti itu masih ada di pesantren Asadiyah, di pesantren kita di Sulawesi Selatan itu masih hidup tradisi pengajar kitab kuning, termasuk di pesantren Ananda. Itu saya termasuk yang mengajarkan kitab itu ke santri-santri. Bahkan sekarang karena pandemi kita mengajarnya lewat YouTube dan justru pesertanya lebih banyak. Meskipun kita itu lebih menguatkan pada tradisi barokah juga, kita mau tetap langsung, tetapi kita beradaptasi dengan teknologi. Di Sulbar itu ada daerah namanya Campalagian. Itu juga ada tradisi baca kitab kuning dari satu rumah ke rumah itu. Jadi dari rumah ini ada guru yang mengajarkan, dari rumah ini ada guru yang mengajarkan. Dan itu membentuk banyak santri-santri yang kemudian memiliki daya intelektualitas yang cukup bagus. Nah, jadi mungkin karena keterbatasan informasi saja, sehingga kita tidak menemukan itu. Saya bahkan sangat berkeinginan, saya sudah pernah bicara sama Puan Maka, bahwa harus kita menjadikan UIN ini, khususnya fakultas saya itu sudah merintis dengan kandidatnya, membuat desa bina itu di Pulau Salemo. Saya dulu punya mahasiswa dari sana meneliti tentang Salemo, ternyata tidak memiliki jejak. Padahal di situ pengajian yang melahirkan para wali-wali, ulama-ulama itu dari Pulau Salemo. Betul. Nah, dan ternyata kita tidak punya jejak karena memang itu hanya pengajian terhadap kitab kuning. Lalu kemudian di situlah lahir ulama-ulama, di antaranya Sayyid Jamaluddin Pamaka itu dia belajarnya di situ. Generasi terakhir kalau tidak salah itu katanya anggota Kiai Haji Mustamin Arsyad, mantan ketua MUI Makassar, itu generasi terakhir. Dan anggota Kiai Haji Usman Arif itu semua dari Salemo. Nah, banyak sekali cerita-cerita tentang Salemo, tetapi ketika kita ke sana itu kita hanya menemukan kehidupan yang biasa-biasa saja, padahal di situ dahulu. Tapi saya meyakini sebagai santri lah seperti itu ya, bahwa di situ ada barakah. Makanya saya berkeinginan sekali bahwa tempat itu harus menjadi desa bina kita, bikin museum, foto-foto ulama kita itu kemudian melakukan zikir-zikir di situ untuk menghidupkan tradisi, ada ruh di situ, tradisi-tradisi keagamaan. Nah ini kan memang yang kurang di kita seperti itu. Artinya tidak banyak terpublish, padahal ada yang melakukannya. Di Pangkep itu ada satu daerah yang memang penghafal Quran, guru yang mengajar menghafal Quran itu banyak. Di mana? Di daerah Pangkep. Jadi saya pernah menulis salah seorang ulama yang meninggal di Pangkep. Ternyata memang orang dari situ sudah hafal Quran baru masuk di DTI. Itu. Ya, jadi ada situs-situs sebenarnya di masyarakat kita yang tidak banyak terpublish. Nah, saya kemudian sekarang belajar serius terkait dengan teknik penulisan feature. Karena dengan kekuatan feature itulah kita bisa mendeskripsikan suasana kehidupan ulama. Kalau literasi ulama yang saya tulis itu belum masuk ke gaya penulisan feature itu karena space-nya sangat terbatas. Tetapi saya sangat merindukan bahwa
saya akan meluangkan waktu untuk menulis tentang jejak-jejak ulama di Sulawesi Selatan karena kita sangat kaya. Jadi belum saya terlalu serius sih turun meneliti. Itu kita sudah mengumpulkan sampai 200 ulama, berikut dengan foto-fotonya, berikut dengan cerita-ceritanya. Jadi tinggal ini kita kemudian dokumentasikan, visualisasi, kemudian kita ekspos. Dari situ kita akan sadar bahwa kita punya tradisi tulis yang bagus, tradisi lisan yang bagus. Ya, mudah-mudahan bisa sih ya, karena menurut saya kan mubasir juga rasanya UIN sedemikian besarnya kalau itu tidak dikembangkan. Saya sih lembaga di Batu Putih Syndicate pengen sekali ya kita kerjasama lah, kita bikin satu acara di setiap desa, karena kan sekarang dengan teknologi digital seperti ini, kemajuan teknologi informasi ini kan luas sekali. Saya kebetulan karena pilkada ini mendampingi lebih kurang 6 kabupaten, saya menarik kesimpulan luar biasa tuh masyarakat memanfaatkan media sosial dan cepat sekali ternyata media sosial itu sampai ke masyarakat di pedesaan, bahkan di kabupaten, bahkan anak-anak mudanya itu udah bisa dipandang enteng sekarang soal itu, soal ini. Jadi menurut saya memang barangkali perlu, apalagi Anda sebagai dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, barangkali ayolah kita, misalnya saya bukan dapat orang-orang di Jawa Timur pesantren itu kan kalau kita lihat di YouTube kelihatannya bagus sekali berhubungan sama masyarakat, berhubungan sama santri dengan pengajian-pengajian tertentu kan. Saya hampir tidak ketemu tuh di Sulawesi Selatan kalau saya keliling, nggak ada yang pasang tenda rame pasang. Yang ada adalah ketika rame kalau ustaznya lebih banyak nuansa entertainnya. Jadi saya kira kita harus diciptakan bahwa kita sebenarnya punya tradisi itu, tetapi kan ini kita tidak siap menghadapi arus globalisasi karena dengan adanya media sosial justru kadangkala malah lebih banyak kecenderungannya untuk hal-hal yang tidak produktif. Tetapi justru ini teknologi kan alat, jadi kita tinggal menyetirnya ke kiri atau ke kanan. Jadi sebenarnya kalau misalkan saya membandingkan saja Andra Gurta di Makassar itu, saya ikut dulu pengajian kitab Andra Gurta Al-Alam Munasir Sunnah Ki Haji Muhammad Nur di Masjid Taqwa, gitu, di pesantren MDA Taqwa. Itu yang ikut cuman 10-15 orang itu. Sementara Gurta itu karena saya baru-baru ini ketemu dengan menantu beliau mengatakan terkadang berdua dengan mertua saya Andra Gurta Ki Haji Muhammad Nur mengaji kitab, pakai kitab dengan santrinya Kiai Haji Muhammad Harisah itu. Jadi begitu cintanya dengan tradisi talabul ilmi ini, tetapi itu tadi sangat terbatas. Nah, dibandingkan misalnya di Martapura, Sekumpul, itu sampai sekarang itu tradisi ngaji Al-Hikam itu diikuti sampai ribuan orang. Ada yang baca kitab, kumpul beberapa ulama, ada yang kiainya membaca kitab, lalu kemudian masyarakat datang untuk menyimak, hanya mendengarkan pengajian di tempat terbuka. Tapi ini menarik ya Pak Dos ya. Kita kan punya tanggung jawab sebagai warga masyarakat Sulawesi Selatan yang harus kita kembangkan. Ya. Saya khawatir kalau kita lihat di Jawa, misalnya di Jawa Timur, ya di Jawa Tengah atau di Banten, ya, pergesekan antara faham itu tidak terlalu kencang karena lebih terbuka mereka. Mudah-mudahan kita di Sulawesi Selatan, kekhawatiran saya cuma itu, artinya seperti saya katakan tadi, kita ke daerah nggak pernah kita ketemu pengajian. Kalau ada pengajian besar paling kalau maulid, Isra Mi'raj, ya kan. Tetapi kekhawatiran saya nanti kalau ini tidak ada, kita bisa bertentangan faham padahal kita satu agama. Nanti kita lanjut ya. Baik, kita akan sambung sebentar berbicara karena lebih serius, lebih indah gitu.